Kejadian awal itu saya sementara cuci piring. Dia dari sana datang langsung lompat di kepala. Jadi saya tidak tahu ini caranya bagaimana, saya tidak tahu, hanya bangun itu kulit kepala itu sudah gantung. Sampai saya tanya Pak dokter saya bisa tertolong ke tidak? Dokter bisa. Karena banyak orang yang cerita bahwa nanti 10 hari atau 1 minggu harus meninggal. Saya ini nanti meninggal. Wabah rabies terus meluas di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara. Dengan jumlah korban gigitan rabies terus bertambah menjadi 429 orang. Jadi saat itu kesulitan yang kami rasakan yaitu dukungan dalam rangka operasional untuk segera bertindak di tingkat lapangan. Selain itu, tantangan berat dalam menghadapi wabah zoonosis ini ialah kurangnya kesadaran masyarakat serta masih lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi. Banyak tantangan dalam penanganan zoonosis di daratan timur sebelum ada IHSP. Hal pertama misalkan jumlah SDM-nya. Kedua, kemampuan SDM dalam manajemen tata laksananya. Dan yang paling penting untuk kami di sini ialah vaksin untuk penyakit zoonosis, salah satunya rabies, belum kami miliki. Kalau untuk kami tenaga kesehatan hewan, kalau pribadi saya, jujur saya tidak siap. Kami bingung bagaimana memperlakukan sampel, bagaimana kami harus mengambil sampel, kemudian ditransportasikan sampel dari sini sampai ke lab tempat tujuan kami, itu memang kami masih bingung. Selama ini jika ada kasus seperti malaria, demam berdarah, atau kasus gigitan anjing, kami sulit berkomunikasi dengan dinas peternakan. Jadi saat ada kasus kami turun sendiri tanpa ada kolaborasi dengan lintas sektor, dalam hal ini baik dari kecamatan maupun dengan dinas peternakan yang terkait dengan hewan. Kalau bicara tentang zoonosis, kita tidak cuma bicara kesehatan hewan saja, tapi kesehatan manusia juga. Itu harus diantisipasi. Karena kalau digigit manusia, problem di manusia. ASP sudah berperan itu. Bersama IHSP ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, kami melakukan beberapa rapat koordinasi lintas sektor. Kami juga melakukan pelatihan penanggulangan zoonosis untuk tenaga kesuan, vaksinator, pengelola program zoonosis. Bagaimana mereka melaksanakan manajemen tata laksana gigitan hewan penular rabies itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan luar biasanya IHSP juga membantu kami dalam mendapatkan vaksin untuk menangani zoonosis ini seperti vaksin rabies. Yang pertama itu waktu awal wabah rabies ini yang saya ikuti itu pelatihan vaksinator. Kemudian pelatihan petugas lab untuk pemeriksaan sampel. IHSP sangat membantu kami lewat media KIE terkait penyakit oleh hewan ini. Dan sekarang kalau kita ke desa-desa, orang mulai tahu tentang penyakit-penyakit oleh hewan ini. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penularan virus ini. Dampak baik penanganan zoonosis yang dibantu oleh AIHSP adalah di setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat saat ini telah terbentuk yang namanya Forum Koordinasi Poskeswan dan Puskesmas. Nah, forum ini terbentuk selama ini karena difasilitasi oleh AIHSP. Dan di Manggarai Barat, kami juga menerbitkan instruksi Bupati terkait dengan penggunaan dana desa untuk penanganan kasus zoonosis. Ini adalah komitmen kami, pemerintah Manggarai Barat. Gereja sangat serius berbicara tentang zoonosis ini, contohnya rabies, dan karena itu kami gagas kegiatan hari ini, Gerak Iman Atasi Rabies, baca rita sama-sama dengan penatua diaken dan pengajar. Jadi AIHSP menginisiasi hadirnya buku Gerak Iman Atasi Rabies dan gereja menyambut ini dengan gembira untuk terus mendistribusikan sampai ke jemaat-jemaat.
Saya kira memang kerja kolaboratif ini memang sangat perlu, dan ASP telah membentuk tim koordinasi pencegahan pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mengatasi zoonosis di NTT harus dengan pentahelix. Karena pemerintah tanpa swasta omong kosong. Pemerintah tanpa akademisi omong kosong. Pemerintah tanpa lembaga mitra omong kosong. Maka itu harapan saya bersama kita bisa membangun NTT yang sehat dan aman dari zoonosis. Saya akan melakukan langkah cepat supaya tim koordinasi zoonosis yang ada di kabupaten ini segera terbentuk. Bukan hanya 3 kabupaten, tapi menjadi 22 kabupaten kota. Menuju NTT yang hebat, tidak kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tinggi, tapi kita bicara juga mulai dari kesehatan.